Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Ketemu lagi di Renami, Renungan Awal Minggu. Sebelum kita memulai Renami kita pada hari ini, mari bersama-sama kita akan memujikan O Sukacitaku. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita renami, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini Kau berikan kami suasana yang baru, yang begitu indah di awal minggu ini. Tuhan, perkenankanlah kami di pagi hari ini, kami untuk mendengarkan firman-firman-Mu, agar kami dapat melakukan tugas-tugas kami di awal minggu ini dengan baik. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus. Renungan awal minggu hari ini diambil dari kitab Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan tema renungan
awal minggu hari ini adalah pengharapan tidak mengecewakan. Anak-anak dan juga Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kalian pernah dengar seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Ya, dia adalah seorang penemu terbesar di dunia, seorang ilmuwan. Bagaimana masa kecil Thomas Alva Edison ini, anak-anak? Pada masa kecilnya, Thomas Alva Edison ini dianggap bodoh dan tuli oleh gurunya. Bahkan gurunya menganggap bahwa Thomas Alva Edison ini tidak layak bersekolah di sekolah yang resmi, di sekolah umum anak-anak bersekolah. Karena nilai-nilai yang didapat oleh Thomas Alva Edison ini adalah nilai yang kurang, artinya kurang baik, tidak bagus, sehingga Ibu Nancy, yaitu ibunya Thomas Alva Edison ini mengambil keputusan untuk mendidik Thomas Alva Edison ini secara pribadi. Artinya bahwa Thomas Alva Edison ini akhirnya dididik, diajari atau mendapat pendidikan secara pribadi oleh mamanya. Dengan penuh semangat, Ibu Nancy ini mendidik anaknya, dan semangat Ibu Nancy ini membuahkan hasil. Karena apa? Karena akhirnya Thomas Alva Edison ini memiliki kepercayaan, yaitu kepercayaan bahwa dia memiliki potensi, bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Sehingga ketika dididik oleh mamanya sendiri di rumah, Thomas Alva Edison ini memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku ilmiah. Nah, buku-buku pengetahuan yang biasa dipelajari oleh orang-orang dewasa, mereka yang sedang kuliah. Tapi Thomas Alva Edison sejak kecil dia sudah membaca buku-buku itu. Bahkan Thomas Alva Edison pun di rumah memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian-penelitian ya yang sederhana dulu, yang kecil-kecil dulu. Dia mencoba membuat sesuatu, ketika gagal dia mencoba lagi, sehingga penelitian-penelitian yang ia lakukan itu berhasil. Perjuangan Ibu Nancy tidak sia-sia, sehingga sampai sekarang Thomas Alva Edison ini dikenal sebagai seorang ilmuwan. Nah, anak-anak, Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan, sama seperti Thomas Alva Edison, bahwa kita pun juga memiliki kemampuan, memiliki potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Ada yang potensi itu dimiliki sejak lahir, ketika lahir sudah memiliki potensi. Ada juga yang potensi itu dimiliki karena proses latihan yang dilakukan terus-menerus, sehingga mampu dan bisa melakukan atau membuat sesuatu. Misalnya ketika bermain musik, dengan berlatih terus-menerus, ikut les, berlatih, akhirnya kemampuan bermain musik itu dimiliki. Itulah potensi yang didapat karena tekun berlatih. Anak-anak, setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kembangkan dengan baik, agar potensi yang kita miliki ini membuahkan hasil bukan hanya saja untuk diri kita pribadi, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Potensi kita itu bisa membawa berkat bagi orang lain. Tentu saja ketika kita memiliki potensi, kita selalu berharap kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk mengembangkan potensi kita. Dan kita juga berharap tidak hanya bisa mengembangkan potensi,
tetapi kita berharap agar potensi yang kita miliki itu bisa membawa berkat bagi orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain. Mari anak-anak, kita belajar untuk mengembangkan potensi, dan jangan lupa kita selalu berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang kita miliki. Setiap harapan yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, karena Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Berbahagialah kita yang mengembangkan potensi kita dan selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Anak-anak, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih bila hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa kami memiliki potensi yang Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing. Ajar kami untuk bisa mengembangkan potensi kami masing-masing Tuhan, sehingga potensi kami ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Tentu kami tidak bisa mengembangkan potensi kami dengan kemampuan dan kekuatan kami sendiri. Kami berharap dan memohon pertolongan Tuhan agar kami dimampukan bisa mengembangkan setiap potensi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang membawa doa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong bangsa kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik. Demikian juga para tenaga medis, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan serta kesehatan, dan juga pengorbanan mereka di dalam mereka merawat pasien-pasien yang terdampak COVID ini. Kami juga berdoa untuk orang tua siswa kami masing-masing, berkati setiap pekerjaan mereka, agar setiap orang tua siswa kami boleh sehat dan tetap bekerja dengan baik, sehingga mereka mampu untuk mencukupi segala kebutuhan putra-putrinya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan berkati, berikan kesehatan kepada mereka, agar anak-anak kami juga Engkau lindungi, sehingga anak-anak kami tetap sehat. Untuk orang tua siswa, anak-anak kami, para guru yang sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya, sehingga mereka semua boleh menerima kasih Tuhan dengan kesembuhan yang Engkau berikan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami, yaitu kami akan belajar. Sepanjang kegiatan kami kiranya Tuhan tolong dan Tuhan pimpin, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ampuni Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengar mengingatkan kita untuk menghargai potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, agar kita bisa berkarya bagi kemuliaan-Nya. Dan jangan lupa, kita selalu berharap kepada Tuhan. Karena apa? Pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Untuk menanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari anak-anak, kita naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya,
Demikian Renami kita hari ini. Sampai jumpa di Renami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jawabnya